bagus ya. Bahkan beberapa akun yang sudah jadi pantauan juga, hati-hati. Nih saya beri inisial bukan inisial ya, nama akun Blender ya, ada Faruk Sianipar. Ingat, kalian juga sudah termasuk di bagian ini. Hati-hati anda ya, karena sekarang itu semua akun pendebat baik dari Islam Kristen ya, kalian akan ikut menyusul. Ingat, stop. Kalau kalian ingin aman, maka stop perdebatan. Jangan salahkan siapa-siapa. Jika kalian semua akan terseret ke dalam. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para penghujat Islam, para penista ini yang pada akhirnya ya, mereka pun masuk buih ya. Bahkan Rudy Hanes itu pun lari ya. Agatha, Metatron itu semuanya Edwin botak, kabur dia, akun-akunnya ya, YouTube-nya semuanya ditutup. Nah, terus untuk logika ya, si sang munafik ini mengancam Ustadz Sugi dan Uhti Nora dan juga Akhi Zuma ya, yang dimana dia pergi ke Polda melapor segala macamnya. Nah, untuk Dosma ya, Dosma CS, rombongan Dosma CS untuk menyegerakan ya, mendesak agar Uhti Nora segera ditangkap. Entah apa-apa ini ya. Islam bukanlah pecundang ya. Islam itu pemenang. Sekalipun kalian berbuat curang, wahai orang-orang kafir, takkanlah mungkin umat Islam itu akan mundur. Takkanlah mungkin umat Islam itu akan lari dari medan pertempuran ke para kafir ya. Jadi ingat itu. Ketika kau membuat caption ya, si Dosma membuat caption, pengacara melambai ini membuat caption di sana, pikir oleh kalian katanya. Nah, kami sudah berpikir bahwasanya Islam itu bukan pecundang tapi pemenang, sekalipun kalian curang. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Alhamdulillah ini kita sedang berada di Polda Sumut ya. Ini pada hari ini kita melanjutkan tentang memberikan keterangan kepada penyidik perihal penistaan agama yang dilakukan oleh 3 oknum tersebut, yaitu yang pertama ada Nur Aritonang, yang kedua juga ada Uniripa ya teman-teman ya, dan yang ketiga adalah BJ atau Bang Zuma sendiri. Tetapi ternyata teman-teman ya, ini kasusnya lumayan bagus gitu, karena dengan ini akan ada beberapa orang yang terseret karena masuk di dalam ini tersebut. Dan ingat, nih saya ingatkan kepada anda ya, khususnya kepada Sugi ya, Pak Sugi, Pak De Sugi ini itu kan ikut menudah, dan ini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Ini saya ingatkan Pak Sugi ya, Anda berhati-hati karena ini akan merembet kemana-mana ya, begitu ya. Dan juga alhamdulillah teman-teman ya, ini sangat ditangani dengan sangat bagus ya. Bahkan beberapa akun yang sudah jadi pantauan juga, hati-hati. Nih saya beri inisial bukan inisial ya, nama akun Blender ya, ada Faruk Sianipar. Ingat, kalian juga sudah termasuk di bagian ini. Hati-hati anda ya, karena sekarang itu semua akun pendebat baik dari Islam Kristen ya, kalian akan ikut menyusul. Ingat, stop. Kalau kalian ingin aman, maka stop perdebatan.
jangan salahkan siapa-siapa jika kalian semua akan terseret ke dalam, begitu. Karena yang saya tahu ya teman-teman, yang saya dengar adalah ini perdebatan ini itu memang sudah sangat mengkhawatirkan, memicu keributan di mana-mana. Jadi sekali lagi saya himbau, jika Anda tidak ingin nama Anda terseret, saya himbau sekali kepada Anda, maka tinggalkan dunia perdebatan itu. Ya, dan jangan pernah berdebat dan jangan pernah menyenggol agama orang lain, kitab suci orang lain, dan juga jangan disenggol agama orang lain, ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan kalian yang mau menerima pernyataan saya bagus, yang tidak silahkan ya. Saya tidak memaksa, karena setiap tindakan yang Anda lakukan, ucapan dan narasi itu akan dipertanggungjawabkan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya keributan di mana-mana. Nah, saya meminta kepada Bapak Kapolda dan juga Dir Cyber agar segera menangkap akun-akun TikTok yang sudah memecah belah dan sudah menistakan agama, khususnya agama Kristen. Dan kita selaku organisasi Poros Bang Sumatera tetap akan terus memantau dan tetap akan terus meminta agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Saya Ustadz Matono, saya dari Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu. Jadi di sini saya khawatir apabila hal ini dianggap sepele, laporan-laporan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan terhadap para penista agama seperti Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin. Perhatian atau prioritas di dalam sistem peradilan pidana saat ini, khususnya di Sumatera Utara ya Bang ya. Jadi mohon untuk teman-teman kita mengawal sama-sama, dan kami pastikan kami mengawal benar-benar termasuk penyerahan berkas sampai dengan berkas tahap 2 agar secepatnya dilakukan di muka persidangan. Begitu. Terima kasih. Oke. Cukup ya? Cukup. Ya, selamat sore ya teman-teman. Konferensi persnya sudah selesai dan sejauh ini sudah ada. Ini sudah diketahui oleh umum. Seharusnya ini tidak perlu berlama-lama untuk ditindak. Karena pengetahuan kita seluruhnya ini sudah viral, ini sudah diketahui oleh semua masyarakat. Seharusnya ini sudah boleh ditangkap tanpa prosedural, tanpa mekanisme yang ada di kepolisian. Jadi Kapolda segera mungkin menangkap yang sudah meresahkan, yang sudah menghina dan menistakan agama seperti ini. Tidak boleh dipelihara di negeri ini, harus dimusnahkan segera mungkin. Ini kita bahaya, ini sangat bahaya. Ini tidak boleh dibiarkan. Bang, nanya Bang, perkembangan data itu sendiri sudah sampai di mana Bang? Ya, silakan. Ya, mengenai yang Ratu Ento kemarin tadi malam dan hari ini saya mewakili kepada Bhinneka Tunggal Ika, dan ini saya sendiri, saya pribadi dan seluruh kita yang beragama Kristen, saya selaku mewakili. Darah saya mendidih mendengarkan hal ini, dan ini sangat kita tidak terima secara akhlak, secara akal sehat, dan juga secara pemikiran-pemikiran yang berpekerti. Ini sudah tidak bisa kita tolerir. Manusia-manusia seperti ini harus segera ditindak lanjuti. Dan kami meminta kepada Bapak Prabowo selaku Presiden yang terpilih, dan juga selaku Bapak Kapolda yang ada di Sumatera Utara, segera untuk menindak dan segera menangkap akun TikTok atas nama Nora Aritonang, dan akun TikTok
Atas nama Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin apabila itu tidak ditindaklanjuti maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada, segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum yang menjelek-jelekan agama. Sementara saya sendiri, saya beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu dilarang untuk menjelek-jelekan agama. Itu sudah diatur. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekan, mencampuri urusan agama orang lain. Kita urus saja agama kita urus saja keyakinan kita terapkan dalam perbuatan sehari-hari dengan kebaikan. Karena semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Itulah inti dari agama. Tidak boleh diperdebatkan masalah keyakinan, masalah ketuhanan, itu pribadi masing-masing. Jadi saya berharap sekali lagi kepada pihak kepolisian, terutama kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, untuk terus menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak ada terjadi kerusuhan-kerusuhan di Kota Medan yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Jadi cukup ya. Nanti LP-nya ada di sini, mungkin ada yang perlu dibaca. LP-nya ada di sini. Ini pertanyaan kita, ini sudah ada beberapa LP yang sudah masuk ke Polda Sumatera Utara. Terkait ini kan butuh proses, Pak. Yeah. Sementara masyarakat, terutama juga netizen, bagian dari masyarakat, sebenarnya sudah sah. Nah, dengan adanya Bapak sudah mewakili membuat laporan kepada kepolisian, apakah kasus ini akan tetap dikawal atau mungkin ada upaya misalnya? Ya, sudah tidak bisa diakses, teman-teman bisa lihat. Saya nggak tahu ya, Rudy Walabu hilang kemana teman-teman. Nah ini ya, kalau teman-teman ketik Sang Debaters, terus teman-teman klik, ya, yang muncul malah si Kores nih, gara-gara dia lagi bahas akun YouTube Sang Debaters. Ini PC The King terus Fitnoy. Sejak kapan PC The King Fitnoy Rudy Yohanes? Yang benar, PC The King mengungkapkan untuk hati-hati. Ya, dia menceritakan bahwa teman-teman Kristen harus hati-hati, teman-teman Laskar Polikardus harus hati-hati dengan Rudy Yohanes, karena kita tahu reputasinya bagaimana tahun lalu. Ya, tahun lalu yang namanya Rudy Yohanes itu juga mengurus kasus Rudy Simamora dan seberapa kacau penanganan kasus tersebut. Ya, terus tadi live sama Bom-Bom Wak Labu. Ya, Wak Labu masih live di TikTok, tapi di YouTube-nya sudah hilang ya, saya nggak tahu. Ini dia bikin privat atau sudah resmi dia hapus. Ya, saya nggak tahu. Terus kalau kita ketik Bless Migat, ya, Bless Migat yang dilaporkan juga, itu juga sudah hilang teman-teman. Nah, ini Bless Migat juga sudah hilang. Ya, Bless Migat ini sudah hilang. Dan ini cukup menarik, kenapa? Karena Bless Migat ini adalah akun resmi dari Agatha. Dan itu diakui sendiri oleh Agatha, teman-teman ya. Saya akan tampilkan datanya. Jadi yang ngomong itu adalah Agatha sendiri, bahwa channel YouTube Bless Migat itu adalah akun yang dia pakai. Ya, saya kasih nampak buktinya teman-teman. Jadi ini cukup menarik, kenapa mereka hapus akun. Ya, kenapa hapus akun? Kalau memang nggak bersalah, seharusnya pertahankan dong. Karena biasanya kalau orang udah kabur, ya, terus juga udah hapus-hapus akun, itu kan tandanya ada something. Ya, apakah ingin menghilangkan barang bukti? Ya, nanti saya akan buktikan juga ya bahwa akunnya itu satu persatu sudah hilang. Ini cukup menarik ya. Oke, kita akan bahas teman-teman. Ini. Nah, kalau Bless Migat ini? Nih ya teman-teman bisa lihat, ini si Agatha. Ya, kita dengar apa yang dia sampaikan. Juga dia posting video-video tentang saya. Kalian boleh tonton. Nah, ini udah dapat izin. Dan ini memenuhi persyaratan untuk layak tayang kanal-kanalnya ya, gitu ya. Ya, kalian boleh tonton relaynya di ini ya, channelnya Bless Migat ya, teman-teman ya. Untuk yang mungkin kelewatan di live saya di TikTok, kalian boleh tonton di YouTube-nya Bless Migat. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan. Baru satu orang ini yang memenuhi persyaratan.
Gitu ya teman-teman ya. Ya, Benteng 77 udah izin sama saya, tetapi belum saya follow up. Jagurdut udah izin, tapi dia tidak memenuhi persyaratan saya. Oke? Jadi kalian juga itu harus memenuhi persyaratan saya, gitu loh. Kan kalian ini pencuri ya, bisa dikatakan pencuri. Oke? Jangan nggak ini dong, kalian jangan nggak beretika gitu. Video-videonya meresahkan semua soalnya. Ada yang dipotong seolah-olah saya monolog, saya seolah-olah dianggap penista. Nih, akun-akun Facebook yang FB yang nggak bertanggung jawab nih, kurang ajar nih. Apa namanya? Bless me Kat. Akun Facebooknya Bless me Kat. Kristen Apologet. Nah, Kristen Apologet ya, kurang ajar kau. Kau potong-potong, terus kau memposting sesuai dengan nafsumu, gitu loh. Kau marah sama siapa, kau posting pula. Muka aku terpampangnya apa di situ. Jadi ya teman-teman bisa dengar ya. Ya teman-teman dengar sendiri bahwa kalau Bless Me God ini adalah akun yang diakui atau menarasiar yang diakui ya. Kalau kita bilang menarasiar dari Agatha. Terus kalau Jagurnut ini tidak memenuhi. Terus kalau Benteng 77 tadi itu juga sudah hilang teman-teman ya. Benteng 77 itu sudah hilang. Nah, jadi sebenarnya agak lucu lihat mereka teman-teman. Ya, Benteng 77 sudah tidak bisa dicari. Dan yang paling lucu ada beberapa channel kita sudah save linknya. Ya ini kayak contoh ya. Ini hujatan yang dibuat oleh Edwin. Ini YouTube yang isinya hujatan dari si Edwin Metatron. Video sudah tidak tersedia. Nah ini agak lucu lihat mereka ya. Video sudah tidak tersedia. Artinya ada upaya menghilangkan barang bukti. Ada upaya untuk menghapus gitu kan jejaknya. Tapi mereka lupa teman-teman. Mereka lupa bahwa medsos ini tidak bisa seperti itu. Ini beda dengan dunia asli. Kalau dunia asli misalnya contoh, saya bunuh Cebi pakai pisau. Saya tikam Cebi pakai pisau. Pisau tersebut saya bakar, saya lelekan, atau saya buang ke laut. Maka barang bukti hilang. Kalau di digital, di medsos nggak bisa seperti itu. Karena kamu menggunakan platform milik orang lain. Kecuali ini servernya kamu yang buat. Tapi kan kita pakai TikTok, kita pakai YouTube. Betul tidak? Tetap akan tertinggal di TikTok maupun YouTube. Kamu bikin seperti itu pun ya, sudah tidak tersedia atau hapus, itu tetap akan bisa diakses oleh pihak kepolisian saat kepolisian menyurati pihak YouTube. Yang penting linknya ada. Jadi para pelapor itu sudah sertakan, mereka sudah copy, kasih linknya, video aslinya ada. Kan begitu, video asli ada, terus link videonya juga sudah disertakan, dan pihak kepolisian tinggal minta, tinggal cocokkan. Ya caranya mencocokkannya adalah mereka minta ke pihak YouTube, tolong datanya dikeluarkan, link youtube.com/WAC atau apa gitu kan, tetap diminta. Dan YouTube pasti akan serahkan kalau sudah kepolisian yang turun tangan. Kecuali, nah ini kecuali nih saran nih buat Metatron. Saran nih buat teman-teman Polycardus yang lagi sibuk nih menghilangkan barang bukti. Ya, kalian bisa bersih kalau kantor YouTube, ya, tempat servernya YouTube itu terjadi sesuatu. Jadi YouTube itu punya server, teman-teman. Isinya itu superkomputer. Superkomputer yang menampung seluruh data. Kan gitu, seluruh data cloud-nya itu semua di situ. Nah, kamu doain saja itu. Kena nuklir kayak, ya kena angin torpedo kayak, atau apa. Kan begitu. Nah, itu baru bisa hilang. Tapi selama server itu masih ada, ya tetap akan bisa diakses. Nggak ada gunanya kalian itu hapus-hapus sekarang. Malah, ya mohon maaf nih, kalian hapus-hapus video seperti sekarang, itu malah membuat Laskar Polycardus kecewa. Karena Laskar Polycardus kan selama ini sudah mendukung kalian, mengatakan bahwa, Wak Labu luar biasa, Wak Labu hebat, gitu kan. Mereka udah bilang, Edwin, kamu jagoan saya ngefans sama kamu Edwin, gitu. Tiba-tiba mereka lihat, loh kok dihapus? Betul tidak? Mereka pasti tanya kan, loh ini gimana kok malah dihapus gitu? Ini Agatha kemana? Kok hilang gitu? Baru dilaporkan sudah hilang. Bayangkan baru dilaporkan sudah hilang. Orangnya hilang, akunnya dihapus.
Kok bencong sekali gitu kan? Bencong sekali kalau kita bilang istilahnya, teman-teman. Mohon maaf. Ya, kok beda dengan pihak Muslim? Kalau pihak Muslim tuh berani, tetap tampil. Ya, tetap tampil, teman-teman. Kenapa? Karena mereka tak bersalah. Mereka pede, mereka punya data, kan gitu. Nah, kalau ini kenapa gitu? Ya. Terus ada yang bilang, itu kan katamu kecewa. Kamu nggak kecewa, bagus. Ya, tapi banyak Polycarpus di luar sana yang kecewa. Mereka sudah mengidolakan sekali nih yang namanya para Polycarpus ini. Tiba-tiba kok hilang kan gitu. Kok hilang? Sedih lah. Ya, pasti sedih. Bahkan ya, teman-teman ya, ini saya kasih lihat nih salah satu senior Polycarpus senior nih. Namanya Ibun, ya Sarah Ayu Ibun. Dan saya rasa teman-teman kenal baik lah ya dengan Sarah Ayu. Nah, ini WA Sarah Ayu. Saya gangguin dia sih sebenarnya. Saya bilang suamimu sedang gangguin cewek, saya bilang nih. Nih ya, nih. Nih aku bilang, lagi caper sama cewek. Ya videonya loading, baru terkirim nih. si Saipudin ya, lagi gangguin cewek, saya bilang. Ya nih, Mbak Udin saya bilang kan. Tuh, lagi caper sama cewek si Mbak Udin. Dia tanya, sekarang live? Enggak, aku bilang kan. Kemarin live-nya. Oh, apa udah lama video? Sama siapa? Terus dia nanya nih, tiba-tiba si Ibu nanya sama saya, itu Agatha udah ditahan? Apa dilaporkan? Ya, ini yang ngomong Sarah Ayu nih. Itu Agatha udah ditahan? Apa dilaporkan? Saya bilang, udah dilaporkan banyak. Lagi ngumpet. Ya, lagi ngumpet. Terus, dibilang apa teman-teman? Siapa itu? Nggak kenal aku. Murtadin baru ya? Masa nggak ketemu gitu ya? Nih dia balas dari percataan saya, lagi ngumpet. Terus gue bilang ya sinilah kalau Ibun tahu alamatnya. Hahaha kan? Dia tulis apa? Aku nggak kenal. Maksud Indonesia ini masa susah dicari. Gampang cyber mah ada alat. Ini nggak sampai cyber laporan kan? Nih. Yang paling lucu tau apa? Nih. Perkataan dari Ibu yang bilang gini, teman-teman. Nggak ada orang yang gentlewoman kayak aku. Jadi bukan level aku mereka. Ya. Nih. Nanti merengek, nangis, ditangkap. Bahkan Ibu saja mengetahui orang-orang seperti ini. Kenapa diketahui? Karena pecundang, teman-teman. Ibu bilang apa? Kok nggak gentlewoman mereka gitu? Beda dengan Ibun gitu. Dipanggil ke Bareskrim, datang. Ya, dipanggil, datang, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, teman-teman. Kalau mereka ini kan, ya mohon maaf. Mohon maaf, teman-teman. Pecundang kok. Jadi kalau dibilang mereka ini sedang membela iman, nggak ada. Iman siapa yang mereka bela? Iman Polycarpus, iya. Kalau iman kekristenan, enggak. Karena orang Kristen pun tidak pernah merasa diwakili, teman-teman. Kalian boleh cek ke gereja. Kalian tanya kepada pendeta-pendeta, apa kalian diwakili oleh Agatha? Apa kekristenan diwakili oleh Agatha? Coba tanya. Saya berani jamin mereka akan bilang, enggak. Siapa itu Agatha? Ya, bahkan kalau kita tampilkan nih, si Agatha nih, mereka pasti akan marah. Orang Kristen pun kesal melihat tingkah laku Agatha. Karena gara-gara Agatha ini, image kekristenan jadi jelek. Padahal yang berbuat Agatha, Edwin, dan kelompok-kelompoknya. Tapi karena mereka bawa-bawa nama kekristenan, kan jadi Kristen yang kena. Ini kan nggak bagus, teman-teman. Padahal Kristen nggak tahu apa-apa, bayangkan gitu. Ya. Padahal nggak tahu apa-apa kekristenan. Mereka yang jadi korban. Itulah saya bilang, mereka ini melakukan penghujatan kepada agama Kristen sebenarnya. Mereka membawa-bawa laskar Kristen, perwakilan Kristen. Padahal kelakuannya seperti itu. Kasihan kekristenan. Kasihan, teman-teman. Dan ini bisa kita lihat dengan gerak-gerik mereka. Respon mereka dengan menghapus video ya. Dengan panik, wah saya akan kabur, kan begitu. Bahkan Edis yang paling lucu, sedang menggalang dana kembali untuk kabur, teman-teman. Sedang menggalang dana untuk bisa pindah. Dia bilang dia akan pindah ke rumah anti geruduk.
Ya, dia bilang rumah anti geruduk. Ini cukup lucu. Ya, cukup lucu mereka teman-teman. Bahkan kalau khusus Rudi Yohanes, saya agak lucu lihatnya. Karena setahu saya Rudi Yohanes itu sedang menangani kasus. Ya, dia sedang menangani kasus Rudi Simamora. Maka besar kemungkinan apa yang dibilang oleh PC The King itu benaran terjadi. Kan selama ini pendukung-pendukung Rudi Yohanes bilang, wah PC The King sudah fitnah, nggak benar yang dia sampaikan. Tapi apa yang disampaikan PC The King terbukti satu persatu. Contohnya, penggunaan budget untuk pra-peradilan yang terlalu besar. Demikian kaum muslimin ya, yang dimana mereka tengah sibuk sibuk untuk mendesak para debater muslim untuk ditangkap. Karena apa? Sudah panik mereka. Dan ada juga orang-orang munafik ya, katanya agama tidak perlu didebatkan. Yesus saja berdebat. Yesus itu berdebat dengan ahli Taurat ya, dengan orang-orang Saduki, dengan orang ahli Taurat. Yesus saja berdebat. Semua para nabi ketika mendakwahkan risalahnya, ketika menyampaikan risalah yang datang dari Allah, mereka selalu berdebat. Mereka berdebat. Semua para nabi tidak terkecuali. Bahkan Yesus yang dianggap Tuhan oleh orang-orang kafir itu pun berdebat. Acap kali berdebat. Bahkan ya, dengan keberadaannya di tengah-tengah orang Yahudi pada kaumnya yakni Bani Israel itu juga berdebat. Tiap hari Yesus itu berdebat ya. Lalu ada orang Kristen, ada orang yang mengaku muslim, mengaku ustadz, mengatakan Islam itu tidak begitu, agama tidak perlu didebatkan. Sedangkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah berdebat dengan orang-orang kafir, bahkan dengan orang Kristen sekalipun beliau juga berdebat. Ketika menyampaikan risalah itu pasti berdebat, pasti, tidak mungkin tidak. Karena apa? Ketika kita menyampaikan dari segala sesuatu, apa yang kita imani, apa yang kita pelajari tentang bagaimana agama ini yang datang dari Allah, tentang bagaimana Al-Quran, tentang bagaimana risalah yang mesti kita sampaikan sebagai penyambung lidah Nabi, pasti harus berdebat. Karena tidaklah mungkin seseorang itu ketika kita dakwahkan tentang bagaimana kebesaran Allah, firman Allah kepada mereka sampai ke telinga mereka, tidak lantas mereka sekonyong-konyong langsung akan terima. Sudah barang tentu mereka akan mendebat kita, maka disitulah akan terjadi perdebatan dikala kita menyampaikan firman-firman Allah. Itu ketahui ya, nih orang-orang kafir, orang-orang munafik seperti siapa nih? Logika, dengan logika tuan logika alias Taufik. Aduh, kan jadi pahlawan kesiangan. Semoga Allah bangkitkan kau ya dengan orang-orang yang kau cintai, yang dimana orang-orang kafir kau bela-bela, yang dimana nanti orang-orang kafir itu akan dibangkitkan dan kau akan ada di tengah-tengah mereka ketika hari kebangkitan itu tiba. Seseorang, kata Allah, seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat, di hari penghakiman, di hari kebangkitan, itu berserta orang-orang yang mereka cintai, mereka yang mereka sayangi. Nah, di sini ketika kita menyayangi keluarga kita, menyayangi umat muslim, menyayangi saudara kita seakidah, maka kita pun akan dibangkitkan bersama mereka. Maka disitulah Allah akan berikan naungan di bawah aras Allah bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi. Namun ketika seorang yang mengaku muslim berkasih sayang melindungi orang-orang kafir, maka sesungguhnya kelak di hari akhir, di yaumul kiamah, di hari kebangkitan, mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir yang mereka cintai. Itu harus kau tahu, Taufik ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan kita akan tengok endingnya bagaimana. Apakah mereka ini sejago di medsos ya, yang dimana mereka hanya teriak-teriak, entah apa yang mereka buat, apakah akan ada hasilnya, atau sebaliknya mereka lah yang akan masuk bui di kemudian hari. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.